Pernyataan luar biasa Erick Thohir. Mental timnas Indonesia akan semakin kuat karena hal ini. Negara Asia dan Eropa bisa ketakutan. Demi bisa maksimal jelang lawan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain abroad diminta lakukan hal ini. Mantap, luar biasa. Berpotensi main di kasta tertinggi Liga Inggris. Tom Haye dikabarkan akan perkuat klub ini. Terungkap, semua bisa dibuat terkejut. Ternyata inilah anak kesayangan Shin Tae-yong di skuad timnas Indonesia. Pernyataan luar biasa Erick Thohir. Mental timnas Indonesia akan semakin kuat karena hal ini. Negara Asia dan Eropa bisa ketakutan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut timnas Indonesia kini tengah menikmati proses menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di kawasan Asia dan dunia. Melansir dari akun Instagram pribadinya, Erick Thohir, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN Republik Indonesia tersebut juga menyebut bahwa segala proses yang dialami oleh timnas Indonesia merupakan bagian dari penguatan mental tim. Termasuk pula beberapa momen perlakuan tidak adil yang diperoleh oleh skuad Garuda di atas lapangan. Menurutnya, perlakuan yang kurang begitu adil yang diterima oleh skuad Garuda tersebut merupakan salah satu bagian dari proses penguatan diri dan mental para pemain dalam berlaga di atas lapangan. Bahkan dirinya juga meyakini cara tersebut merupakan sesuatu yang perlu diperoleh oleh punggawa skuad Garuda agar memiliki mental pejuang yang tangguh di atas lapangan dan keinginan untuk meraih kemenangan. Jatuh, bangun, atau menang kalah adalah bagian dari sepak bola yang tak bisa dihindari. Bahkan terkadang pemain harus menerima keputusan yang tidak adil. Saya yakin jika pemain timnas kita terus ditempa, mental mereka akan semakin kuat. Tak gentar berhadapan dengan tim manapun. Garuda Muda sudah membuktikannya, ujar Erick Thohir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Timnas Indonesia, khususnya di level kelompok umur U23, memang tengah menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir usai meraih peringkat keempat dalam ajang Piala Asia U23 2024 kemarin. Namun sepanjang kompetisi yang diikuti oleh skuad Garuda Muda tersebut, timnas Indonesia kerap kali mendapatkan perlakuan yang dianggap kurang begitu baik dari pengadil lapangan saat pertandingan. Akan tetapi skuad Garuda Muda mampu membuktikan bahwa mereka mampu melaju hingga babak semifinal dan mengalahkan beberapa tim kuat seperti Korea Selatan dan Australia. Lebih lanjut lagi, Erick Thohir menyebut kendati sering mendapatkan perlakuan kurang begitu adil dari wasit, timnas Indonesia akan mendapatkan pengalaman berharga di setiap pertandingan dan membuat mental lebih terbentuk. Bahkan skuad Garuda mulai kian berani menghadapi tim-tim kuat dalam kondisi apapun. Saya yakin dengan kondisi seperti ini mental kita akan kian terbentuk. Ingat waktu kita lawan Vietnam? Di sini kita menang 1-0. Lalu kemudian ganti bertandang dengan kondisi 6 pemain sakit dan skuad pas-pasan. Namun justru kita bisa menang dengan skor yang lebih banyak di sana, imbuh Erick Thohir. Demi bisa maksimal jelang lawan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain abroad diminta lakukan hal ini. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji meminta pemain abroad yang berkarier di Eropa agar tiba lebih awal untuk bergabung dengan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 22 nama pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari jumlah itu ada 9 pemain yang berseragam klub Eropa. Rencananya pemusatan latihan atau training camp timnas Indonesia akan dimulai pada 28 Mei mendatang. Sumarji berharap para pemain yang berangkat dari Eropa bisa datang lebih awal agar dapat bergabung latihan tepat waktu. Semua pemain yang dari Eropa diharapkan bisa datang lebih awal sehingga pada saat TC tanggal Mei sudah lengkap. Agenda latihan perdana tanggal 28 Mei, kata Sumarji kepada CNI Indonesia.
detik.com, Senin 20 Mei. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina dalam kesempatan ini. 2 laga penting ini akan berlangsung di Stadion GBK, Jakarta. Setelah menjamu Irak pada 6 Juni, skuad Garuda akan menjamu Filipina pada 11 Juni. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya butuh 1 kemenangan atau 3 poin lagi untuk memastikan 1 tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran ketiga kualifikasi adalah gerbang pertama menuju lolos langsung ke babak penyisihan Piala Dunia 2026. Dengan syarat Indonesia harus finish di peringkat pertama atau kedua pada fase ini. Jika tidak, Indonesia harus melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Selain berjuang menuju Piala Dunia 2026, lolos ke putaran ketiga kualifikasi sekaligus memastikan tiket lolos ke Piala Asia 2027. Mantap! Luar biasa, berpotensi main di kasta tertinggi Liga Inggris. Tom Haye dikabarkan akan perkuat klub ini. Pemain bintang Timnas Indonesia, Tom Haye berpotensi direkrut Erick Thohir untuk memperkuat Oxford United setelah gagal gabung Como. Masa depan Tom Haye tengah menjadi pembahasan lantaran kontrak gelandang Timnas Indonesia itu segera habis bersama klubnya SC Heerenveen. Masa bakti pemain berusia 29 tahun itu bersama klub asal Belanda tersebut akan habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Heerenveen telah mengonfirmasi untuk tidak memperpanjang kontrak Haye dengan mengucapkan perpisahan kepadanya sesudah laga kontra Vitesse Arnhem pada pekan lalu. Haye telah melakoni laga terakhirnya bersama Heerenveen dalam pertandingan kontra Sparta Rotterdam pada Minggu 19 Mei 2024 lalu. Dia menciptakan sebuah assist untuk sebuah gol yang diciptakan oleh Paweł Boczniewicz meski Heerenveen tetap takluk dengan skor 1-2. Sebelumnya, Haye ramai dikaitkan dengan Como, klub asal Italia yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia Hartono Bersaudara melalui grup Djarum. Namun demikian, Mirwan Suwarso selaku perwakilan dari Como telah mengonfirmasi bahwa pihaknya belum akan membawa pemain Timnas Indonesia. Sebab Ilaryani berupaya untuk menyelamatkan diri dari degradasi kembalinya ke Serie A pada musim depan. Mereka hanya memiliki 3 slot untuk pemain non-Uni Eropa dan akan memanfaatkannya untuk sejumlah pemain yang lebih berkualitas seperti Argentina atau Brasil ketimbang pemain Indonesia. Untuk itu, Como belum akan memakai jasa Haye atau pemain Timnas Indonesia lainnya karena akan memakan slot berharga untuk pemain non-Uni Eropa tersebut. Namun demikian, Haye berpeluang untuk membela klub kepunyaan orang Indonesia lainnya yang baru promosi ke kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Oxford berhasil menggenggam tiket promosi ke divisi Championship berkat kemenangan 2-0 atas Bolton Wanderers di playoff Football League One Sabtu 18 Mei 2024 lalu. 2 gol dari Josh Murphy pada menit ke-31 dan 42 membantu tim kepunyaan Erick Thohir dan Anindya Bakri tersebut untuk meraih tiket promosi ya. Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, merupakan salah satu pemilik Oxford United bersama pengusaha Indonesia lainnya, Anindya Bakri. Dalam suatu kesempatan pada April lalu, Erick Thohir pernah mengutarakan kemungkinan untuk membawa pemain Indonesia ke timnya. Dia berharap jikalau ada pemain Indonesia ke tim Eropa yang dimiliki oleh orang Indonesia nantinya, mereka bisa menjadi pemain inti. Saya masih ada di Oxford United, keluarga Bakri masih ada di Brisbane Roar. Siapa tahu ini bisa menjadi channeling bagi para pemain kita untuk mulai berkarier, tapi sebagai pemain inti, bukan cadangan, kata Erick dalam acara HUT PSSI pada April 2024 lalu. Erick juga mengaku telah berbicara dengan grup Djarum selaku pemilik Como. Namun seperti yang telah disampaikan oleh Mirwan Suwarso, saat ini belum memungkinkan untuk pemain Indonesia direkrut. Satu klub lain yang dimiliki pengusaha Indonesia adalah FC Dender yang dimiliki oleh Sihar Sitorus. Mereka baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia.
Ini kita akan omongi, saya sudah telepon Pak Mirwan, Grup Jarum, Pak Victor, Pak Sihar, untuk nanti duduk bersama PSSI agar bisa bersinergi. Ini yang kita akan omongkan, tandasnya. Selain Tom Haye, pemain timnas Indonesia lain yang berpotensi untuk direkrut Oxford United adalah Elkan Bagot. Sebab Bagot diprediksi tidak akan mendapatkan tempat di skuad Ipswich Town yang akan tampil di Premier League, kasta tertinggi sepak bola Inggris pada musim depan. Selain itu, Marcelino Ferdinand juga sedang mencari klub baru setelah kontraknya bersama KMS Kadeinsen habis pada musim panas ini. Layaknya Haye, Marcelino juga tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari klubnya. Terungkap, semua bisa dibuat terkejut. Ternyata inilah anak kesayangan Shin Tae-yong di skuad timnas Indonesia. Shin Tae-yong ditanya siapa anak kesayangan di timnas Indonesia. Jawaban juru taktik asal Korea Selatan itu cukup mengejutkan. Shin Tae-yong sudah 4,5 tahun menjadi pelatih timnas Indonesia. Sejumlah pemain pun kerap menjadi langganannya di skuad Garuda seperti Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Witan menjadi pemain yang paling banyak bermain di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan itu dengan catatan 40 penampilan. Setelah itu Arhan dan Asnawi berada di belakangnya dalam daftar tersebut dengan masing-masing mengemas 39 dan 38 caps. Kini dengan bertambahnya jumlah pemain naturalisasi atau keturunan, ada beberapa penggawa lainnya yang belakangan selalu dimainkan oleh Shin Tae-yong setiap timnas Indonesia bertanding. Mulai dari Elkan Bagot, Jordi Amat, Justin Huber, Ivar Jenner, hingga Nathan Achoan. Shin Tae-yong pun tak memungkiri bisa jadi ada pemain yang menjadi favoritnya di timnas Indonesia. Akan tetapi dia memastikan tak ada satupun pemain yang merupakan kesayangannya karena dia menganggap mereka semua seperti anak sendiri. Memang bisa ada pemain favorit, tapi saya menganggap semua pemain timnas itu seperti anak. Jadi semua disayang dan semua dikasih perhatian yang sama, kata Shin Tae-yong saat ditanya seorang penggemarnya dalam acara Meet and Greet di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu 19 Mei 2024. Lebih lanjut, penggemar lain bertanya padanya soal culture shock di Indonesia yang dialaminya. Shin Tae-yong tak mampu menjawabnya karena dia hanya sering menghabiskan waktu di lapangan atau di hotel dengan para pemainnya. Jujur saya tidak bisa jawab karena belum tahu banyak tentang budaya di Indonesia, soalnya saya lebih banyak di hotel sama para pemain, di rumah, lalu melatih. Jadi belum ada, ujar pelatih berusia 53 tahun itu. Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan mempersiapkan Marcelino Ferdinand dan kolega untuk menatap 3 pertandingan yang terjadwal pada Juni mendatang. Pertama adalah laga uji coba kontra Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada 2 Juni. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Nuavan Lamsam atau Madame Pang, menyebut timnas Indonesia belum melampaui gajah perang. Timnas Indonesia memang sedang banyak dibicarakan oleh sepak bola dunia berkat prestasi yang diraih dalam beberapa turnamen terakhir. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia mampu lolos ke babak 16 besar setelah duduk sebagai peringkat ketiga terbaik. Kemudian skuad Garuda mengalahkan Vietnam 2 kali dalam pertandingan lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini membuat tim asuhan Shin Tae-yong tersebut tinggal selangkah lagi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saat ini berada di urutan kedua klasemen sementara grup F dengan koleksi 7 poin. Saya tidak yakin Indonesia melampaui Thailand, ujar Madame Pang dikutip dari akun YouTube Harimau Malaya. Akan tetapi dia mengungkapkan bahwa level sepak bola di Asia Tenggara sudah mulai naik. Hal ini terlihat dari jarak antar negara di Asia Tenggara yang semakin dekat dan ketat. Di setiap negara saat ini, khususnya di Asia dan khususnya Asia Tenggara, level sepak bola semakin dekat, kata Madame Pang. Meski kami Thailand saat ini berada di peringkat 101, namun kini sepak bola di setiap negara sedang berkembang, katanya.
Media Vietnam Soha turut mengomentari perubahan jadwal kick-off duel Timnas Indonesia versus Irak. Sebagai informasi, Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Irak pada tanggal 6 Juli mendatang. Ini merupakan laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Kick-off laga ini awalnya bakal berlangsung mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun, Sumarji selaku anggota Exco PSSI mengabarkan bahwa akan ada perubahan jadwal. Kick-off pertandingan dimajukan menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kick-off pertandingan Timnas Indonesia versus Irak digelar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kata Sumarji. Menanggapi hal ini, Soha menilai bahwa Timnas Indonesia memiliki misi terselubung. Misi tersebut yakni untuk memberikan tekanan kepada Vietnam. Perlu diketahui Vietnam bakal ditantang Filipina pada hari yang sama. Kick-off pertandingan ini dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila Timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak, tentu laga Vietnam versus Filipina tak akan memiliki arti. Vietnam dipastikan gagal lolos ke babak selanjutnya karena kalah bersaing dengan Timnas Indonesia dalam perebutan peringkat kedua Grup F. Timnas Indonesia sementara menempati peringkat kedua dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam menghuni posisi ketiga dengan 3 poin. Posisi teratas grup ini ditempati oleh Irak dengan 12 poin. Filipina menghuni dasar klasemen dengan raihan 1 poin. Sangat wajar jika Indonesia ingin memberikan tekanan kepada Vietnam. Menurut waktu aslinya, Vietnam dan Indonesia akan bermain pada waktu yang sama. Saat itu kedua tim tidak akan mengalami tekanan psikologis. Namun dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak. Vietnam mengambil alih lapangan di Maidin. Filipina menghuni dasar klasemen dengan raihan 1 poin. Sangat wajar jika Indonesia ingin memberikan tekanan kepada Vietnam. Menurut waktu aslinya, Vietnam dan Indonesia akan bermain pada waktu yang sama. Saat itu kedua tim tidak akan mengalami tekanan psikologis. Namun dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak. Vietnam mengambil alih lapangan di Maidin. Ada kemungkinan besar Indonesia akan mengalahkan Irak dan ini tentu akan membuat pelatih Kim Sang-sik dan timnya kehilangan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya. Jika skenario itu terjadi, mental pemain Vietnam tentu akan turun drastis, tulis Soha. Timnas Indonesia kembali menjalani agenda padat di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kali ini 22 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan dan persiapan jelang FIFA Matchday Juni 2024. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan berlatih tanding melawan Timnas Tanzania di Stadion Madia, Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2024. Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda untuk menguji kemampuan dan strategi sebelum berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanzania bukanlah lawan yang mudah. Saat ini mereka menduduki peringkat ke-119 FIFA dengan 1154,64 poin, sementara Timnas Indonesia berada di peringkat ke-134. Kabar baiknya pertandingan uji coba ini terbuka untuk umum. Artinya para pecinta sepak bola di Indonesia dapat langsung menyaksikan aksi Timnas Indonesia secara langsung di Stadion Madia. Uji coba Timnas Indonesia kontra Tanzania terbuka untuk umum, ujar Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Selain itu, PSSI juga bakal melakukan penjualan tiket uji coba Timnas Indonesia berhadapan dengan Tanzania dan untuk harga tiketnya bakal diumumkan dalam waktu dekat. Stadion Madia hanya berkapasitas 170 penonton. Untuk rilis harga tiket akan diinformasikan lebih lanjut, ucap Sumarji yang juga manajer Timnas Indonesia tersebut. Selain itu, Sumarji memastikan bahwa uji coba Timnas Indonesia melawan Timnas Tanzania tidak mempengaruhi poin dan ranking FIFA. Mengapa demikian? Uji coba Timnas Indonesia kontra Tanzania berlangsung di luar kalender FIFA pada 3 hingga 11 Juni 2024. Selain itu, pada periode FIFA bulan ini, tim berjulukan skuad Garuda itu sudah mempunyai jadwal.
Jadi apapun hasil menghadapi Tanzania, termasuk jika timnas Indonesia meraih kemenangan, skuad Garuda tidak akan mendapatkan poin dan ranking FIFA juga tidak berubah. Uji coba melawan Tanzania tidak masuk perhitungan poin FIFA. Itu hanya untuk uji coba persiapan menghadapi Irak dan Filipina, imbuh Sumarji. Sebanyak 5 pemain yang rela absen di Euro 2024 demi memperkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sejumlah pemain keturunan rela berganti kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Padahal pemain-pemain ini memiliki kualitas. Jika mau bersabar, hanya masalah waktu bagi mereka membela timnas Belanda dan tampil di Euro 2024. Namun karena keputusannya berganti paspor menjadi Indonesia, pemain-pemain ini kemudian gagal memperkuat Der Oranje julukan timnas Belanda di Euro 2024. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? 1. Maarten Paes. Secara statistik, Maarten Paes tidak kalah ketimbang 4 kiper timnas Belanda yang diproyeksikan mentas di Euro 2024, yakni Bart Verbruggen Brighton Hove Albion, Mark Vlekken Brentford, Nick Quinten Olig Sparta Rotterdam, dan Justin Bijlow Feyenoord Rotterdam. Menjadi tulang punggung FC Dallas, Maarten Paes dapat bersaing dengan kiper-kiper lain. Terlebih, nama-nama di atas merupakan muka baru di timnas Belanda. Justin Bijlow baru 8 kali membela timnas Belanda, Mark Vlekken dalam kurung 7, Bart Verbruggen dalam kurung 5, Nick Quinten Olig dalam kurung 0. 2. Justin Hubner. Persaingan di lini belakang timnas Belanda memang sengit, mengingat terdapat nama Nathan Ake Manchester City, Matthijs de Ligt Bayern Munich, Stefan de Vrij Inter Milan, dan Kapten Virgil van Dijk Liverpool. Namun bek 20 tahun ini bisa saja dibawa ke Euro 2024 dalam kurung jika masih memegang paspor Belanda demi mendapatkan pengalaman tambahan. 3. Tom Haaien. Benar, hingga usianya yang menginjak 29 tahun, Tom Haaien tak kunjung membela timnas Belanda senior. Namun ia bisa saja mencatatkan debut di Euro 2024 jika melihat statistik yang dicetak di Eredivisie 2023 hingga 2024. Musim ini ia masuk 5 besar sebagai pemain dengan pencetak peluang dan intercept terbanyak di Eredivisie 2023 hingga 2024. Bukan tak mungkin Tom Haaien mengisi lini tengah timnas Belanda di Euro 2024 bersama Tijani Reijnders, Georgino Wijnaldum, Frenkie de Jong, Xavi Simons, dan banyak lagi. 4. Calvin Verdonk. Calvin Verdonk dalam waktu dekat mendapatkan paspor Indonesia. Padahal jika mau bersabar, fullback 27 tahun ini berpeluang dipanggil ke timnas Belanda senior. Musim ini Calvin Verdonk rutin masuk Team of the Week Eredivisie. Ia disinyalir dapat bersaing untuk mengisi posisi fullback kiri timnas Belanda dengan Daley Blind dan Ian Maatsen. 5. Jay Itzes. Nama terakhir ada Jay Itzes. Tak hanya tangguh dalam bertahan, bek Venezia FC ini juga andal dalam membantu serangan. Terbukti bersama Venezia FC musim ini, Jay Itzes mengoleksi 3 gol dari 26 pertandingan. Jumlah golnya seharusnya bisa lebih banyak lagi jika bek 23 tahun ini tidak mengalami masalah kesehatan. Jumlah gol itu mengungguli nama-nama beken lain di lini pertahanan timnas Belanda seperti De Ligt yang hanya mengemas 2 gol bersama Bayern Munich dan De Vrij yang cuma mencetak 1 gol bersama Inter Milan.